Apa kabar Sobat Pendidikan? Jumpa lagi dengan saya Gela Rahma di program acara Sharing Yuk. Ngobrolin apa ya hari ini? Nah, di episode kali ini kita sudah bersama ibu yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Difla Nurul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Gila. Iya, Ibu, saya senang banget nih kita bisa ngobrol dan saya ketemu dengan Ketua Komunitas Belajar Sinar Pelangi SD Negeri Gumelar Banjarnegara, betul? Betul sekali Mbak Iya. Gila. Dan katanya nih Bu, Ibu juga menggerakkan 3 kombel ya Bu ya? Betul. Kombel apa aja itu Bu? Kita mulai dari yang terkecil dulu, itu komunitas dalam sekolah, namanya adalah Komunitas Belajar Sinar Pelangi. Kemudian saya juga menggerakkan komunitas belajar antar sekolah, itu kita beri nama Guru Muda Berkarya atau disingkat GMB begitu. Kemudian kita juga ada komunitas belajar yang bisa menjangkau guru-guru di seluruh Nusantara, khususnya di Jawa Tengah. Itu namanya Komunitas Belajar Bergema Jawa Tengah. Oke, keren banget ini Bu. Dan kemarin baru saja Ibu juga habis mendapatkan penghargaan ya Bu ya? Betul. Kombel Inspiratif Jambore GTK 2024. 2024. Iya. Itu gimana itu Bu prosesnya bisa mendapatkan penghargaan tersebut? Iya Mbak Gila, jadi tahun ini itu baru ada kategori baru, yaitu kategori komunitas belajar inspiratif. Nah, karena kita punya kegiatan komunitas belajar yang aktif, kita ikut mendaftar di kategori tersebut. Itu awalnya kita mengirimkan sebuah video dengan durasi 5 menit, itu di video itu menunjukkan kegiatan-kegiatan di komunitas kami. Kemudian kita juga mengisi portofolio, setelah itu diseleksi langsung oleh tim Direktorat GTK KSPS. Oke, jadi langsung dari Direktorat GTK ya Bu? Betul. Nah, setelah itu dipilih 5 besar di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tahap keduanya kita dikunjungi dari tim penilai direktorat, mengunjungi studi lapangan ke sekolah kami untuk meninjau langsung proses kegiatan pembelnya seperti apa dan dampaknya untuk memverifikasi sebetulnya itu portofolio yang disusun dengan realnya itu apakah benar atau tidak seperti itu. Kemudian tahap ketiganya itu wawancara. Dan setelah wawancara akhirnya mendapatkan penilaiannya iya, tersebut betul. Ya Bu ya? Oke, kemudian Ibu, bagaimana awal mula terbentuknya komunitas belajar yang tadi ya Bu ya, berarti Sinar Pelangi tersebut, bagaimana awal mulanya? Apa yang menjadi latar belakang ketika hal tersebut dibentuk? Baik Mbak Gila, jadi awalnya itu dulu di tahun 2022 itu kan pemerintah itu mengeluarkan rapat pendidikan itu Mbak Gila yang pertama kali. Ya, terus sekolah kami itu mendapatkan rapat pendidikan itu dengan 5 dimensinya itu warnanya merah semua Mbak Gila. Jadi Mbak Gila bisa merasakan ya seperti dulu waktu sekolah zaman kita SD mungkin ya, kalau dapat nilai di rapot merah itu rasanya seperti apa. Tentu itu jadi kekhawatiran begitu ya bagi guru-guru kami di sekolah gitu. Ketika kita mendapatkan rapot itu, kami mendapatkan ada dimensi itu yang di bawah disorientasi, dan itu adalah kualitas proses pembelajarannya Mbak Gila begitu. Jadi kan nilai kita itu kok merah, kenapa gitu. Kemudian kami itu berefleksi, kebetulan saya itu guru penggerak satu-satunya di sekolah Mbak Gila. Jadi waktu itu saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, diajak diskusi bareng, kira-kira langkah apa Bu Difla yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rapot kita yang merah-merah ini begitu. Nah, waktu itu di pendidikan guru penggerak itu kami diajari tentang bagaimana membentuk komunitas praktisi begitu. Jadi itu saya terapkan di sekolah. Saya mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak bagaimana kalau kita melakukan pergerakan bersama begitu dalam bentuk komunitas belajar. Nah, itu yang jadi langkah awal kami bergerak dari keterpurukan dari yang semulanya dapat rapor pendidikan yang berwarna merah itu jadi langkah awal kami untuk bergerak bersama. Kemudian sekolah kami itu ada di pegunungan Mbak Gila. Jadi kalau berangkat itu pemandangannya sangat indah, apalagi kalau setelah hujan itu kan biasanya setelah hujan panas ya muncul pelangi. Ketika kita lihat pelangi
pelangi itu indah, dia bisa memancarkan, bisa memberikan keindahan kepada orang-orang di sekitar begitu. Kemudian saya mengusulkan ini kepada teman-teman, bagaimana kalau kita beri komunitas kita itu sinar pelangi begitu, awalnya pelangi. Nah, sinarnya itu dari sebuah akronim sebetulnya, yaitu sinau bareng. Nah, gerakannya kita itu untuk sinau bareng. Jadi sebelumnya itu kita sudah punya sebuah kegiatan karena kita itu guru SD ya. Kalau mengajar itu jam 11, setengah 12, jam 12 itu sudah pulang semua anak-anak begitu. Jadi kita ada kegiatan namanya rolasan. Nah, rolasan itu kan kalau dalam bahasa Indonesia jam 12. Nah, setelah jam 12 itu kan kita nggak ada kegiatan begitu karena jam ngajarnya kan sudah selesai. Nah, kita biasanya kumpul bersama di kantor gitu, bahas awalnya sih kita sering bahas kayak apa ya, resep makanan, kemudian film-film drakor yang terbaru begitu. Kemudian kepala sekolah bagaimana kalau kita ubah kebiasaan ini begitu, jadi ngobrolin apa sih permasalahan yang ditemukan di kelas hari itu, kemudian dapat tantangan apa begitu. Nah, itu awal terbentuknya kata sinar pelangi itu dari sinar itu dari kata sinau bareng, kemudian pelangi itu kita akronimkan dari pendidik, kolaboratif dan menginspirasi begitu. Nah, jadi kita itu awalnya kita itu punya mimpi. Jadi sinar pelangi itu kita harapannya dapat memberikan apa ya, cahaya begitu untuk murid-murid kami, untuk warga sekolah dan lingkungan di sekitar kami begitu. Itu awal terbentuknya dari komunitas belajar sinar pelangi itu, Mbak Gela. Kemudian kalau untuk aktivitas di dalamnya berarti apa saja itu, Bu? Iya, baik. Berarti di jam 12 itu ya, Bu ya? Ya, setelah jam 12 itu kita kan mulai ngobrolin tentang permasalahan murid, permasalahan pembelajaran, kemudian juga peningkatan kompetensi guru. Apa sih yang masih perlu ditingkatkan guru begitu? Misalkan dalam akses platform-platform yang bisa mendukung proses pembelajaran di kelas dan yang lainnya begitu. Kemudian setelah kami itu belajar baik di PMM, kemudian kita juga dibimbing oleh tim BLPT karena kita masuk tim bergema itu. Tim bergema itu kan berisi seluruh penggerak komunitas belajar begitu. Kita dibimbing bagaimana menerapkan siklus inquiry di komunitas belajar begitu. Jadi kegiatannya itu kita mulai buat apa namanya ya, program yang rutin begitu. Jadi kegiatan komunitas belajar itu rutin dijalankan dan berkelanjutan begitu. Dan kita gunakan siklus inquiry. Nah, siklus inquiry itu dimulai dari refleksi awal begitu. Jadi ketika kita akan belajar, kita berefleksi dulu. Di komunitas belajar itu kan ada yang namanya tim kecil, Mbak Gela, atau tim penggerak begitu. Nah, itu terdiri dari ketua komunitas, kemudian kepala sekolah dan sekretaris. Itu yang kita itu karena jumlahnya hanya bersepuluh ya Mbak Gila, satu sekolah, jadi tim penggeraknya itu 3 sudah cukup gitu. Jadi tim penggerak ini yang menggerakkan komunitas belajar sinar pelangi ini begitu. Nah, sebelum kegiatan kita selalu berdiskusi dulu, kira-kira teman-teman itu butuh belajar apa begitu. Jadi kita kegiatannya itu juga berbasis data, teman-teman butuh belajar apa gitu. Kemudian nanti menentukan narasumber, kemudian tempat kegiatannya begitu. Nah, ketika kita kan melakukan kayak survei kecil-kecilan, jadi kadang melalui wawancara lisan, kadang by kuesioner gitu. Teman-teman butuh belajar apa? Misalkan mereka butuh pembelajaran diferensiasi begitu ya, karena teman-teman sekarang itu kan di sekolah lagi ikut ini PPG guru tertentu itu. Nah, itu kan di situ ada materi diferensiasi. Nah, ketika mereka sudah milih butuh topik ini nih gitu ya, kemudian kita dimasukkan ke siklus inquiry itu dari refleksi awal. Seperti apa proses pembelajaran di kelas begitu, hasil asesmennya seperti apa, mereka menemukan permasalahan apa, kemudian dari refleksi awal itu kita ke perencanaan begitu. Misalkan teman-teman itu di sekolah dapat tantangan apa, dapat keluhan apa gitu. Terus untuk memperbaikinya begitu ya, itu kita merencanakan bersama-sama yang betul itu strategi pembelajarannya yang lebih baik seperti apa, kemudian metode yang akan digunakan, sumber belajarnya seperti apa begitu. Itu masuk siklus yang kedua, biasanya 1 minggu. Satu minggu ini misalkan kita kegiatan pertemuan ya,
minggu ini baru refleksi awal, kemudian minggu depannya kita sudah nyusun perencanaan, minggu depannya lagi masuk siklus yang ketiga Mbak Gila, namanya implementasi, begitu. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita rencanakan di komunitas belajar itu, kita implementasikan di kelas masing-masing seperti apa, begitu. Apakah itu prakteknya berhasil, apakah itu prakteknya belum berhasil, begitu kan, tidak selalu perencanaan yang kita terapkan di kelas itu berhasil, begitu. Kemungkinan kan ada beberapa faktor, begitu. Nah, nanti di minggu depannya lagi kembali lagi ke refleksi atau evaluasi, begitu. Jadi kita berbagi praktik baik di komunitas belajar itu. Aksi yang sudah dilakukan saat implementasi itu apakah berhasil atau tidak? Kalau berhasil, apa sih faktor yang membuat perencanaan itu berhasil, begitu. Iya, betul. Kalau gagal, kira-kira apa ya, kita refleksi bareng. Itu terus mengulang lagi, begitu. Jadi dari evaluasi ke refleksi awal, begitu terus siklus yang dilakukan. Berputar. Iya, berputar. Oke. Kemudian nih Bu, dari hasil dari aktivitas Kombel tersebut tadi, perubahan signifikan yang dirasakan oleh sekolah maupun murid mungkin ya, murid dan guru itu apa Ibu? Baik, jadi ketika kita menerapkan siklus inquiry itu Mbak Gila di komunitas belajar itu, kami sangat mendapatkan dampak yang sangat signifikan. Baik itu dirasakan sekolah juga gurunya, begitu. Jadi untuk gurunya sendiri ya, begitu ya. Ketika guru punya permasalahan kemudian disampaikan keresahannya di komunitas belajar, itu mereka jadi ketika ikut berdasarkan kemarin ketika kita tanya teman-teman di sekolah, begitu ya, mereka itu jadi selangkah lebih tahu, begitu Mbak Gila. Jadi saat mengikuti PPG itu, pendidikan guru tertentu itu, materi-materi yang mereka dapat itu ternyata sebelumnya sudah dipelajari lewat komunitas belajar, begitu. Ilmunya selangkah lebih di depan. Iya, selangkah lebih di depan daripada teman-temannya, begitu. Karena kita di komunitas belajar itu siapa yang dapat pengetahuan terbaru, begitu, langsung dibagikan, begitu. Jadi mereka mengenal pembelajaran diferensiasi, yang lain kan belum mengenal ya. Kalau saya kan kebetulan karena sudah pernah ikut pendidikan guru penggerak, jadi sudah pernah mengenal di situ, begitu, yang kemudian saya diseminasikan kepada teman-teman. Jadi diferensiasi yang diminta itu ya seperti ini, saya pernah menerapkan, begitu. Jadi mereka disuruh dosennya untuk mengimplementasikan ya karena sudah terbiasa, begitu ya. Itu yang dirasakan dari teman-teman di sekolah. Kemudian dari pengembangan kompetensinya juga mereka belajar kan tidak semua guru di sekolah kami itu kan bisa IT, tapi pelan-pelan mereka mau belajar, begitu. Jadi semakin ke sini penggunaan IT teman-teman juga lebih bagus, begitu. Kemudian yang dirasakan siswa itu awalnya itu mereka bosen ya kalau di kelas itu, tapi lama-kelamaan itu ketika kita tanya anak-anak itu malah mereka selalu tertarik, besok Bu Guru bawa apa ya, begitu, metodenya diajak bermain apa lagi nih, kayak gitu. Jadi mereka itu selalu menantikan apa ya yang dibawa gurunya, yang mau digunakan di kelas, kemudian strateginya seperti apa, gitu, selalu dirindungkan anak-anak, begitu. Nah, yang sangat dirasakan oleh sekolah, begitu ya, dari awalnya itu Mbak Gila, kita di tahun 2022 itu kan rapotnya 5 yang merah dimensinya itu. Nah, tahun 2023 itu tingkatan dimensi di rapot pendidikan itu kan merah, oranye, kemudian baru hijau. Dari yang 5 itu tahun 2023 itu yang 2 sudah hijau Mbak Gila. Yang 3 ini sudah ada peningkatan juga, belum hijau tapi masih oranye. Jadi setahun kita bergerak bersama, setahun kita menerapkan komunitas belajar ini sudah begitu terlihat dampaknya. Dan kita awalnya sudah sudah bangga ya, ternyata pergerakan kita ada hasilnya. Iya, nyata ada hasilnya, begitu ya. Walaupun belum signifikan secara pasti karena tahun pertama, begitu ya. Tapi yang dari yang semulanya 5 merah jadi 2 hijau dan 3 oranye. Kemudian kan komunitas belajar ini siklus inquiry-nya kita terapkan terus nih. Nah, alhamdulillah di tahun ini Mbak Gila, raport kami itu yang 5-nya tadi merah itu, yang 3 di tahun 2023 oranye itu sekarang sudah hijau semua. Dan kami sangat bersyukur Mbak Gila di tahun ini ketika rapotnya sudah hijau semua, itu kita mendapatkan bos kinerja sebesar 20
20.500.000 kalau tidak 21.500.000 begitu. Dan itu sangat luar biasa sekali bagi sekolah kami. Itu kan bos kinerja itu diberikan kepada sekolah yang peningkatan rapot pendidikannya itu secara signifikan naik terus begitu. Dan dana itu kita gunakan untuk membeli fasilitas-fasilitas sekolah yang lebih baik, membeli laptop, membeli proyektor, dan itu kita gunakan untuk proses pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak sudah semakin semakin lebih baik menikmati proses pembelajaran yang lebih baik lah dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik begitu. Kemudian kita juga gunakan bos kinerja itu yang 21 juta itu untuk peningkatan kompetensi guru juga, seperti mengadakan IHT begitu. Awalnya kan kita karena murid kami itu sedikit Mbak Gela, jadi satu sekolah itu hanya 76. Bisa dibayangkan bos 76 yang itu seluruh satu seluruh sekolah Mbak Gela. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya 76. Jadi bisa dibayangkan bos yang kami terima itu kan hanya untuk proses pembelajaran saja begitu. Untuk meningkatkan fasilitas dan sebagainya kan kami minim dana. Jadi kalau kegiatan komunitas itu kita menggunakan aset-aset yang ada di sekolah, kita gunakan narasumbernya itu teman-teman sendiri begitu. Jadi karena kita nggak mampu mengundang narasumber dari luar begitu, dan kita manfaatkan saja siapa yang punya ilmu baru kita bagikan di komunitas belajar begitu. Jadi walaupun sekolah kami itu di pedalaman ya Mbak Gela, tapi insya Allah sekolah kami tidak ketinggalan jauh dengan mereka-mereka yang ada di kota begitu, karena siapapun yang dapat informasi baru selalu dibagikan lewat komunitas belajar itu begitu. Keren banget nih, bisa menginspirasi kita semua bahwa nggak harus kita di kota, tapi betul. Yang kita harus tetap bahkan maju. Iya, sekolah kami itu daerah rawan longsor juga Mbak Gela. Oh gitu ya Bu ya? Iya. Jadi kalau kesana lagi sudah buntu. Kemarin waktu kunjungan lapangan itu tim penilai itu ke tempat kami itu, mereka terharu banget karena jalan menuju sekolah itu yang berliku-liku di tengah pegunungan, kemudian kesana lagi sudah nggak ada desa. Ya Allah, Masya Allah, ternyata ada sekolah pilihan di Jen GTK yang di pedalaman seperti ini, dan ternyata kualitas komunitas belajarnya itu sangat-sangat berdampak, dan ini bisa dijadikan contoh begitu kemarin dari Pak Joko Sambodo yang berkunjung ke sekolah kami sewaktu studi lapangan itu begitu. Jadi untuk untuk menciptakan sebuah komunitas belajar itu ternyata nggak harus di kota begitu dengan fasilitas yang lengkap begitu. Ternyata sekolah kami dengan yang fasilitas minim begitu ya, ternyata bisa memberikan dampak yang sangat signifikan gitu. Tidak aja guru, kemudian dirasakan juga oleh murid, dirasakan oleh teman-teman di sekolah, tapi juga sampai ke wali murid begitu. Jadi awalnya itu kan anak-anak kalau diajak sekolah kadang males begitu. Akhir-akhir ini itu mereka senang, Bu, itu kok anak saya ketika mau berangkat itu sudah langsung antusias berangkat, seneng kayak gitu. Terus kenapa Dok? Kan kayak gitu ditanya ya sama ibunya gitu. Hari ini mau diajak proyek sama Bu Guru, katanya seperti itu. Jadi karena kegiatan-kegiatan dan strategi metode yang digunakan bervariasi gitu ya, yang membuat anak itu jadi semangat untuk berangkat sekolah begitu. Luar biasa. Ini memang dampaknya sampai ke anak-anak ya Bu ya? Iya. Okay. Bu, terakhir nih Bu, mungkin Ibu bisa memberikan kata-kata motivasi yang bisa memberikan sobat pendidikan inspirasi gitu ya Bu ya, supaya bisa mengikuti jejak dari Kombelnya Budifla maupun Budifla sendiri. Monggo Ibu. Baik, untuk motivasinya yang selalu saya terapkan itu 3 kata Mbak Gela. Berkolaborasi, bergerak, berdampak begitu. Ketika guru-guru itu mau keluar dari zona nyaman ya Mbak Gela, kemudian mau berkolaborasi baik dengan rekan sejawat yang ada di sekolahnya, dengan rekan sejawat yang antar sekolah begitu. Setelah itu mereka saling bergerak bersama begitu ya, untuk belajar bersama, untuk meningkatkan kompetensi bersama. Insya Allah dari pergerakan itu akan menghasilkan dampak yang
luar biasa bisa dirasakan oleh murid-murid kita di kelas begitu. Jadi saya selalu menerapkan 3 kata itu Mbak Gila, berkolaborasi, bergerak, dan berdampak gitu. Karena dampak ini nggak hanya dirasakan oleh murid, tapi bisa dirasakan oleh diri kita, teman-teman kita, kemudian orang-orang di sekitar kita juga begitu. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman gitu Mbak Gila. Wah, ini keren banget Ibu. Semoga Sobat Pendidikan bisa terinspirasi dan ikut bergerak untuk melakukan perubahan di sekolahnya. Betul. Ya, terima kasih Bu Difla sudah sharing-sharing bareng bersama saya tentunya. Dan jika Sobat Pendidikan masih penasaran pengen tahu mengenai aktivitas dari Bu Difla, dan kebetulan Bu Difla ini juga merupakan konten kreator guru ya. Betul. Bu ya. Nah, Sobat Pendidikan bisa langsung ngobrol-ngobrol di medsosnya ada Difla. Ada underscore Difla. Oke. Di Instagram ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, Sobat Pendidikan juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang tak kalah menariknya. Sampai jumpa!